purna saya. Tak anu kuwi. Baru Agustus kemarin. Ya, jadi dan mungkin sebagian teman juga kayaknya nggak begitu asing ya mungkin dengan saya, walaupun baru ketemu wajahnya saya, mungkin namanya sudah sering, kalau sering ngikutin Zoom deh gitu ya. Oke, jadi saya dulu di LPHB DIY, semenjak bekerja ya di DIY sebelum tahun 2000 di Jateng juga saya, karena kan dulu BPTPH 5 Jateng DIY, nah DIY itu satgas, jadi ya biasa koordinasi di Taruh Budaya sana ini. Kemudian otonomi daerah kami, maksudnya DIY dilepas menjadi BPTP baru. Kemudian apa namanya? Ngomong-ngomong ini 2016 sampai terakhir kami kemarin rapat lagi, teman-teman ini saya kenalkan sedikit ya. Ini dengan nanti ada yang namanya IPOPI, Ikatan POPT Indonesia. Nah, ini mungkin baru ya. Nah, sampai hari ini belum kami sosialisasikan karena ini masih ngurusin legalitas hukumnya. Insya Allah nanti kalau legalitas hukumnya terjadi, kami melakukan ini safari ke seluruh Indonesia, kita provinsi untuk mengenalkan IPOPI, dan nanti ada rekrutmen keanggotaannya di dalamnya. Di dalamnya IPOPI adalah merupakan wadah aja panjenengan, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna, tidak apa-apa. Cuma itu anggotanya. Jadi ini tidak lain, ya. Ini untuk bekerjasama dengan BPTPH, bekerjasama dengan perlindungan terkait satu, ya, peningkatan kualitas SDM POPT, ya. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan. Ya. Jadi POPT ini kan selama ini nggak ada yang ngaruh ke butuh biro. Mudah-mudahan nanti IPOPI bisa menjembatani lah ikut-ikutan ya, karena kami organisasi, kemudian saya bisa tembus langsung ke bersama-sama dengan Direktorat Perlindungan, bisa kerja dengan usul kebutuhan. Kemudian yang ketiga, banyak teman-teman POPT itu yang punya potensi besar ya, dan mudah-mudahan nanti IPOPI ini bisa ya membantu untuk memasarkan, menjalin apa namanya penanam modal untuk bisa menjadi satu produk yang meningkatkan kesejahteraan dari IPOPI. Dan IPOPI ini bukan organisasi politik ya, jadi sama sekali tidak terkait politik dan tidak ada profit. Jadi intinya kita hanya membantu Direktorat Perlindungan baik Korpi, Pangan maupun BUN dalam rangka satu meningkatkan kualitas POPT, yang kedua kebutuhan POPT, yang ketiga menampung karya-karya POPT lah ya. Banyak teman-teman POPT yang mampu membuat produksi budaya komposan, membuat teknologi lah. Ini kalau bisa nanti bisa kita sosialisasikan di Indonesia menjadi barang produk yang ini POPT ya. Kebetulan saya adalah ketua umumnya sampai 2028. Jadi mudah-mudahan nanti saya bisa mengabdikan sebagian waktu saya lah. Kantornya sementara kami IPOPI itu ada di Jatisari. Dan kebetulan kami di Jatisari diberi ruang untuk kantor sekretariat IPOPI. Masih kayak rumah biasa di rumah dinasnya di Jatisari. Sudah pernah ke Jatisari semua? Oh, tak pikir ada yang belum. Kalau belum berarti baru masuk jadi POPT ya. Baik jadi tanggal berapa kemarin saya ketemu dengan Ibu Kepala Balai di Malang ya. Kebetulan bahas tentang ini apa? Panduan atau petunjuk pelaksanaan dari SLPHT. Yang betul-betul murni SLPHT kayak zamannya FAO, zaman Pronas, program nasional yang dibiayai oleh FAO. Jadi nanti pertemuannya bukan
8 kali, 6 kali enggak. Tapi pertemuannya sampai 17 kali. Jadi ada pertemuan 3 kali, 12 kali pertemuan lapangan, 1 kali adalah field day. Kemudian pertemuannya untuk mingguannya 5 jam yang terbatas seperti itu, nanti ada petunjuknya. Kayaknya nanti Direktorat Perlindungan Pangan akan ke arah sana. Ya, teman-teman sepakat ke sana. Sudah didatangkan, yang didatangkan adalah punah-punah semuanya, jadi nggak ada yang baru. Jadi nanti jangan kalau sudah datang nanti ada feedback khusus. Jawa Tengah pasti masuk karena kebetulan Bu Hera juga datang. Walaupun kemarin Bu Hera juga melihat potensinya wilayah, untuk skala luasnya nggak mau menerima. Untuk program kecamatan PAT juga nggak mau menerima karena melihat SDM-nya katanya belum ada yang siap gitu loh. Jadi karena nanti gini Pak, target dalam SLBHT ke depan perlindungan itu pertama adalah SLBHT basic tadi itu, kemudian SLBHT dasar, istilahnya bukan SLBHT ya, tetap penerapan BHT, penerapan BHT skala luas. Nah kemudian ini ke kecamatan BHT. Nah sebelum kecamatan BHT ini ada poin 1 untuk menjembatani adalah yang namanya pembenahan kelembagaan. Nah kelembagaan inilah yang nanti menjadi topik saya hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa bisa kita belajar bersama karena ini ini betul-betul relatif baru. Dan ini saya usulkan kemarin ke Direktur Perlindungan, mudah-mudahan menjadi salah satu materi yang harus dilakukan oleh setiap POPT kalau ingin petaninya itu prinsipnya dengan kelembagaan ini diharapkan nanti petani nggak balik setelah dampingi, tidak balik ke mana? Tidak balik ke kebiasaan awal. Penyakit kita, orang kita itu kan kadang-kadang gelem lakoni nek wis nek didampingi Mas. Setelah ditinggalin dampingin dia biasanya balik lagi lah ini. Jadi uang berapapun saya nanya di mana ya? Bebas ya? Oh ya, yang penting tidak menutup izin. Jadi sekali lagi, dan saya mendapat pesan dari Bu Hera itu titipan, Pak Parito besok tak undang ke Bintek, tapi tolong disemangati untuk teman-teman POPT ini nanti bisa muncul ide mampu membuat semacam kelembagaan yang namanya RPH atau RPT. Itu saya jalan. Nah, pernah dengar RPH? Pernah dengar ya? Kalau secara nasional namanya RPH, tapi di tempat saya adalah di Jogja itu RPT, Regu Perlindungan Tanaman. Kalau semua Regu Pengendali Hama. Ada sedikit intinya sama, tapi kalau perlindungan tanaman itu lebih luas, ruang lingkupnya lebih luas ya. Tapi kalau regu pengendali hama, ya cuma hama aja yang dikendalikan. Ya, betulnya ada dikendalikannya. Tapi kalau perlindungan adalah tentu sasarannya tanaman yang dilindungi. Ya. Oh, gitu. Baik, ini kita lanjutkan. Nah, mari kita lihat dulu ini ini ada sana aja jadi nggak masalah ya. Jadi yang jelas operasional gerakan pengendalian ini di banyak caranya. Intinya dengan menyelamatkan paling bawah ini. Ini kan mekanisme kerjaannya ya. Ini. Jadi seorang POPT di sini sebetulnya tidak sendiri untuk mengawal di sini. Nah, yang coklat ini tidak sendiri. Di sini ada PPL, ada Menteri Tani. Naik ke atas ada Balai Penyuluhan, ada juga dinas dan seterusnya. Di sini masih ada brigade. Nah, yang paling penting di sini sebetulnya bagaimana dengan mengkondisikan sini ini, terus bisa juga saling berkomunikasi dengan ini yang paling penting. Jadi jangan pernah sekali-kali atau egois
POPT nggak mau nyambut gawe sama penyuluhnya. Nah, karena saya mangkel dulu penyuluhnya, orang kegiatan atau orang tuh diajak, karena seperti itu bisa dikomunikasikan. Berat kalau sendiri nanti, sangat-sangat berat kalau kita sendiri ini. Nah ternyata yang diselamatkan itu hanya lahan. Di petani sendiri itu ada ini, ada yang namanya RPT, ada yang namanya Kapoktan, ada yang namanya Totan, ada yang namanya PA, dan juga klinik. Ini lah yang dimaksud dengan kelembagaan perlindungan ini. Nah ini sebenarnya tugas panjenengan untuk mengkondisikan. Nah ini kondisikan ini, mengkondisikan. Jadi operasional gerakannya seperti itu. Kalau mekanisme ininya sama ya, ketugasannya sama. PPT, atas ya laporan protekap dan seterusnya lah. Saya pikir ini bukan asing. Tapi sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana kepiawaian seorang POPT ini mengkondisikan semua kelembagaan perlindungan ini untuk ini mengawal lahan di wilayah panjenengan. Itu yang terpenting sebetulnya ya. Ini yang tugas apa namanya, tugas kita sana itu. Jadi nanti kita akan berbicara sekitaran ini aja, ya, sekitaran ini aja. Jadi tidak ilmiah tapi realnya itu yang dilakukan. Ya. Kemudian dalam operasional ini, operasional dasar hukumnya adalah ini yang terbaru, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, Sistem Budidaya Berkelanjutan. Nah ini, kalau dulu kan sistem budidaya pertanian bisa jadi, sekarang ada berkelanjutan di sini. Karena semangatnya berkelanjutan, ini di dalamnya itu otomatis adalah melaksanakan yang namanya long external input, ya, sustainable agriculture atau LESA. Ya. Apa saja pertanian berkelanjutan? Ada yang namanya pertanian organik, ini masuk berkelanjutan. Pertanian ekologis masuk ke pertanian berkelanjutan. Pertanian ramah lingkungan masuk. Pertanian sehat masuk, ya. Jadi semua konsep pertanian yang sedikit menggunakan pestisida kimia itu menjadi bagian, ya, untuk ujinya. Dijamin untuk Beverya sama Trichoderma. Selebihnya bisa cair dijabat tapi di luar SNI, tidak apa-apa, bisa tetap dipanggil. Jadi yang sudah ada SNI kan 3 Metarhizium, Trichoderma, Beverya. Di luar itu apa-apa bisa, cuma nanti di sertifikat izinnya tidak ada simbol N-nya, misalnya gitu. Itu aja bedanya. Tapi mampu, ya. Monggo aja. Walaupun kami punya di Jogja, LPHP itu sebenarnya melayani seluruh DIY berlaku. Dan masih gratis karena kami belum punya pergubnya untuk